Rekaman yang dirilis oleh pasukan udara pertahanan Israel, 3 pesawat siluman supersonik F-35I melintasi wilayah pegunungan. Menurut pasukan udara pertahanan Israel, lebih dari 200 target di Iran Barat dan Tengah telah dihantam selama 24 jam terakhir. Konflik yang semakin memburuk ini telah menyebabkan harga energi global melonjak dan mengakibatkan penutupan Selat Hormuz secara efektif yang menangani 20% lalu lintas minyak global. Pemirsa, 5 hari jelang Lebaran, gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Peningkatan kendaraan signifikan mulai kemarin sejak diberlakukan diskon tarif tol 30% hingga hari ini. Jelang sore, gerbang tol Cikampek Utama terpantau masih ramai lancar. Belum terlihat penumpukan kendaraan, namun sejak diberlakukannya diskon tarif tol 30% pada 15 Maret kemarin, lonjakan kendaraan mulai terjadi. Lebih dari 168.000 kendaraan masuk dari gerbang tol Cikampek atau Cikatama menuju tol Trans Jawa. Diprediksi lonjakan kendaraan terjadi malam ini lantaran ada cuti lebaran bersama dan hari ini merupakan hari terakhir pemberlakuan diskon tarif tol 30%. Sementara itu, suasana arus lalu lintas di jalur Pantura Persimpangan Lampu Merah Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan pemudik melintas dari Jabodetabek menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan didominasi kendaraan roda 2. Meski meningkat, namun lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Pemudik mengaku sengaja menggunakan sepeda motor untuk menghindari kemacetan dan hemat biaya. Berbagai macam barang dibawa pemudik untuk pulang ke kampung halaman, mulai dari kandang burung hingga gas LPG. Sejumlah kendaraan bajai juga turut meramaikan momen mudik. Seperti momen-momen mudik sebelumnya, tulisan-tulisan nyeleneh juga berseliweran di motor para pemudik. Hal itu sengaja dilakukan sebagai penanda perjalanan mudik. Kondisi arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, lengang. Arus lalu lintas terpantau sepi, jalur selatan Lingkar Gentong menjadi salah satu jalur alternatif bagi pemudik. Puncak kepadatan di Lingkar Gentong diprediksi akan terjadi pada 2 hari jelang Lebaran. Pemudik diimbau untuk tetap waspada mengingat jalur Lingkar Gentong banyak tikungan tajam dan jalan menurun curam. Arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung Semarang juga terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi dan bus antar kota antar provinsi. Namun sejumlah kendaraan sumbu 3 masih ada yang nekat melintas. Padahal dalam SKB yang dikeluarkan mulai 13 Maret 2026 selama mudik lebaran, kendaraan besar khususnya sumbu 3 dilarang melintas jalan tol. Jelang puncak arus mudik, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau arus mudik di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kapolri ingin memastikan kelancaran arus lalu lintas gerbang tol krusial jalur Trans Jawa. Kapolri bersama rombongan meninjau kesiapan di gerbang tol Kalikangkung. Titik ini merupakan titik krusial selama arus mudik karena menjadi perlintasan pemudik yang akan menuju berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kapolri memprediksi puncak arus mudik akan terjadi di H-3 Lebaran atau hari Rabu. Harapan kita dengan kesiapan yang ada, kita akan menghadapi puncak mudik di H-3 yang tentunya kita harapkan Jawa Tengah khususnya bisa memberikan pelayanan terbaik dan sampai saat ini alhamdulillah dan mudah-mudahan juga bisa terus kita jaga untuk hal-hal yang sifatnya menonjol seperti laka menonjol sampai saat ini bisa kita cegah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Kemeriahan patroli sahur berubah menjadi ajang tawuran puluhan anak muda di Bangkalan, Jawa Timur.
Kelompok pemuda baku hantam melukai sejumlah warga. Apal po siguro. Kemana? Apal po siguro. Kemana? Apal po siguro. Kemana? Pemirsa, Iran kembali menghantam menyerang Tel Aviv dengan rudalnya. Iron Dome tak mampu menahan rudal ini hingga menghantam beberapa titik di Tel Aviv. Rudal canggih milik Iran menghantam jalan raya dan tempat parkir. Akibatnya sejumlah mobil dilaporkan rusak meski belum diketahui berapa jumlah korban akibat serangan ini. Apal po siguro. Kemana? Berita selanjutnya, Israel menyerang hanggar drone milik militer Iran. Amerika Serikat juga merilis rekaman serangan terhadap militer Iran. Hanggar drone milik militer Iran hancur akibat serangan Israel. Militer Israel atau IDF merilis rekaman serangan udara yang dilaporkan menghancurkan fasilitas Angkatan Udara Iran, tempat penyimpanan pesawat tanpa awak. Beberapa drone juga hancur saat terbang menjauh dari lokasi kejadian. Pasukan militer Iran yang menjauh dari hanggar juga tak luput dari serangan Israel. Militer Amerika atau CENTCOM juga merilis rekaman serangan terhadap target-target Iran di minggu ketiga. Seiring dengan meningkatnya dominasi Amerika atas sebagian besar wilayah Iran. Sejak 28 Februari, ketegangan meningkat di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran. Diduga terkena serangan drone, kebakaran terjadi di dekat Bandara Internasional Dubai. Meski belum ada laporan korban, namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai sempat terganggu. Kebakaran terjadi di dekat Bandara Internasional Dubai. Kebakaran diduga akibat serangan drone. Belum diketahui asal drone yang menyerang Dubai, namun insiden ini terjadi di tengah peperangan antara Amerika dan Israel dengan Iran. Otoritas Dubai berupaya mengendalikan kebakaran di dekat bandara yang diduga mengenai depot bahan bakar milik Dubai. Kantor media Dubai mengatakan belum ada laporan korban akibat serangan, namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai sempat terganggu. Ini adalah serangan ketiga di Bandara Internasional Dubai setelah sebelumnya 2 drone jatuh di dekat bandara pada 11 Maret lalu.